jaringannya bisa tidak? Ya, Mbak Kusna, coba buka akun Google-nya, buka Google Drive atau langsung buat Google Form, silahkan bebas saja. Dibuat folder latihan dulu di drive-nya, folder latihan. Latihan apa mata kuliah kita singkat di MDK 1 ya. Iya. Warna-warni folder ini. Ya. Klik. Masuk ke latihan, masuk ke folder latihan. Oh, banyaknya kamu terpilih, terselect. Iya. Nah, di folder sini dibuat form. Form membuat soal matematika. Kita belum belajar soal, biasa aja, bukan soal. Kira kamu mau bertanya apa tentang biodata atau apa? Data siswa misalnya, mau cari data siswa. Itu untitled form itu di sebelah kiri atas juga untitled form juga. Nah, kamu mau mengetik salah satu aja, jangan bolak-balik gitu. Ketik salah satu, nanti dia akan mengikuti. Ketik di formnya aja, di form. Di form ketik apa tadi judulnya? Biodata siswa. Ya, oke. Deskripsinya. Coba diklik di U itu supaya dia berubah. Kita kan berubah padahal dia otomatis biasa. Hapus. Untitled. Ya, sudah. Dia otomatis menyala sama. Biodata siswa itu bisa diberi keterangan ya. Nah, sekarang dibuat biodata siswa. Biodata ya. Nah, sekarang kita bisa membuat beberapa section. Kita bisa membuat beberapa section. Biodata ini mungkin data siswa, data orang tua gitu ya. Terus begitu selanjutnya. Misalkan ini kita membuat section ini aja. Sectionnya section data siswa dulu, data siswa. Data siswa. Sectionnya membuat section di klik yang tanda sama dengan tadi. Ada di atasnya tanda plus, di bawahnya tanda sama dengan. Klik yang paling bawah. Yang paling bawah itu menambah section. Nah, beri nama section. Untitled questionnya dihapus saja tuh. Dihapus. Dihapus itu paling bawah di tengah-tengah ada gambar. Ke bawah sedikit ada gambar sebelahnya itu copy. Itu tanda sampah. Itu kamu menambah menjadi 2 jadinya copy. Ya, copy jadi dua pertanyaan. Maksud Bapak tadi dihapus itu dulu, bukan ditambah, dihapus. Nah, dihapus. Berarti di bagian pertama tidak ada
Tidak ada isinya ya. Tidak ada isinya. Kita mulai section. Di section itu data siswa. Section. Title sectionnya ganti dengan data siswa. Data sectionnya diganti dengan data siswa. Nah, ini apabila menambah pertanyaan, klik tanda plus ya. Pada posisi ini klik tambah plus. Apabila nambah section lagi, klik sama dengan. Coba klik sama dengan dulu. Kita nambah section aja dulu. Klik sama dengan data orang tua. Nah, ya. Sudah, kita buat dua aja dulu ya. Buat dua. Nambah yang lain bisa nanti. Dari data siswa, di posisi data siswa diklik. Di data siswa diklik tambah. Ada pertanyaan. Itu nama siswa. Nama siswa cocok apa? Oh, sudah otomatis dia pilihkan short answer. Ya, nama siswa short answer. Tambah lagi. NIS itu apa NIS? Nomor induk siswa. Nomor induk siswa. Nomor induk siswa itu angka atau huruf atau apa? Itu short answer. Kemudian dipilih. Bukan itu kan sudah short answer. Sekarang kita tentukan angka, bahwa itu angka, itu kan teks, itu angka. Nah, ya, validasi yang tanda titik 3 itu ya, klik situ, klik respon validasi. Nah, respon validasinya angka berapa, bisa kurang dari berapa, bisa lebih dari berapa, bisa di antara berapa. Nah, sekarang misalkan NIM-nya itu mungkin NIM di sekolah, NIS di sekolah itu mungkin 5 digit ya. 5 digit berarti Anda batasi 5 digit. Ya, bisa kurang dari 5 digit. Coba less than. Lebih dari itu, matematika gimana? Hati-hati. Kurang dari berapa? Diketik situ. Kurang dari 100.000. 100.000. Nah, artinya itu maksimal kan? Kalau kurang dari 100.000 itu maksimal digitnya hanya 5 digit. Maksimal angka yang dituliskan atau diisikan siswa 5 digit. Di sebelah kanan bisa diberi keterangan. Hanya 5 digit. Maksimal 5 digit. Atau ya maksimal 5 digit. Nah, pasti itu nanti kalau lebih dari 5 digit yang isi muncul komentar itu. Ya. Komentar itu. Setelahnya apa lagi? Kelas. Kelas ya, kelas. Kelas. Nah, kelasnya dibuat pilihan ganda. Kelas berapa aja. 10, 11, 12. Ya, oke. Sudah cukup apa mau ada yang ditambah lagi untuk data siswa? Tanggal lahir. Boleh tanggal lahir. Tambah tanggal lahir. Ya. Format tanggal sudah otomatis. Apakah itu wajib diisi atau tidak? Itu ada di required-nya itu. Kalau wajib diisi, itu digeser ke kanan. Iya. Ya. Geser ke kanan. Listnya bisa, listnya digeser ke kanan. Tanggal lahir.
Tapi ini wajib semua diisi. Itu boleh wajib semua, boleh tidak. Misalkan list itu tidak, nggak apa-apa, karena mungkin lupa ya. Tapi kalau kita mahasiswa kan name itu selalu. Nah, listnya tidak usah wajib. Listnya tidak usah wajib. Iya. Oke. Terus seksi berikutnya data orang tua. Di data orang tua itu diklik, terus nama orang tua, nama ayah, nama ibu, nama ayah, nama ibu, tambah lagi penghasilan orang tua. Nah, penghasilan orang tua itu huruf aja misalnya, atau angka saja dibuat ya short answer tapi angka, number, bebas number gitu aja. Udah dibatasi lebih dari atau lebih dari 0 atau kurang dari 0 nggak usah. Penghasilan itu kan bisa negatif ya, karena utangnya lebih banyak daripada gaji. Jadi bebas saja, yang penting angka, nggak usah pakai RP segala macam. Nah itu wajib diisi supaya mereka mau ngisi. Wajib diisi, centang wajib ngisi apa, required. Itu kan cukup gitu ya. Nah sekarang coba di preview. Review itu di atas, di samping foto kamu itu sebelah kiri. Nah, ada tanda mata. Ya, sudah lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tidak ada apa-apa. Setelah next baru muncul. Ya. Nah, terus stop kan dia, kata orang tua masih belum. Setelah diklik next baru muncul lagi berikutnya, tapi katanya itu harus diisi dulu. Jadi kalau bagian berikutnya kita rahasiakan, perlu terbuka semua form, kita pakai section. Itu ya, pakai section. Kalau dia tidak mau isi nama, masa melihat pertanyaan angket kita berikutnya, nggak usah. Nggak bisa dia. Jadi dia wajib isi nama dia dulu, baru bisa next lagi. Nextnya itu bisa diatur, bisa beberapa pilihan juga. Kita tidak mesti berurutan, bisa melompat. Misalkan kelas itu bisa melompat. Kalau kelas 10 A, B, C, D bisa melompat ke section berikutnya. Kalau dia memilih kelas 10, dia melompat ke pertanyaan kelas 10. Memilih kelas 11, lompat ke pertanyaan kelas 11. Kalau pertanyaannya beda-beda. Ya, kalau pertanyaannya beda-beda. Caranya kembali ke formnya. Kembali ke form. Di section itu, di section. Kita diklik section. Judul section mana? Judul section. Nah, itu di bagian kanannya itu ada titik 3 itu. Nah, itu mengubah section ini. Apakah section ini mau diduplikat jadi section lain lagi? Kalau dia mirip-mirip, Anda edit sedikit aja lagi. Ya. Kalau memindah, misalkan section ini ditaruh ke bawah, sesudah orang tua bisa, atau dihapus, atau digabungkan dengan sebelumnya, berarti dia tidak pakai section lagi. Coba move it, merge with about. Nah, itu kan tidak ada section lagi. Langsung pertanyaannya, coba turun ke bawah, section di bawah masih ada kan? Nah, itu masih ada.
Ini kita menghapus tadi. Ya, ini semuanya otomatis tersimpan. Nah, sekarang kalau misalkan sesudah bagian atas ini ada section, sesudah data orang tua ada beberapa section lagi, kita bisa mengatur dia itu lompat kemana dengan klik after section itu. Di paling kanannya ada tanda segitiga, diklik. Nah, itu bisa kita lompat kemana, atau setelah tanggal lahir itu disuruh submit, bisa dilompat di data orang tua. Nah, coba dilepas dulu, klik di luar dulu. Klik di luar, nggak usah dicoba submit. Klik di luar, ya. Seperti ini kita ada 2 section ya. Tambah 1 section lagi di bawah, paling bawah. Sesudah orang tua itu, ya, diklik di orang tua itu sama dengan, nah itu kan di bawah berikutnya. Loh, ini terpisah. Kamu posisinya harus bagian bawah tadi. Ini membuat section baru, tapi data orang tuanya ke bawah. Ya, di undo aja. Bisa di undo. Di samping send itu ada undo. Foto kamu, ada send, ada undo sebelah kirinya. Ya, di send kamu ini. Kenapa tadi kan minta undo? Dulu. Sebelah kiri send. Sebelah kiri send itu ada panah, lengkung. Pilih yang undo. Nah, udah. Daripada kamu mau hapus manual macam, pilih undo aja. Udah, terus paling bawah ini, data orang tua, klik di pertanyaan paling bawah, Pak Ibu ya, atau penghasilan orang tua. Nah, itu tambah sectionnya gitu. Ini tambah kamu cepat sekali sih. Nambah pertanyaan, apa minta tambah section? Tambah section mana? Iya, tambah section. Itu tuliskan apa data tambahan hobi atau data tambahan atau wali. Jadi kan orang tua itu wali. Nah, tanya, klik tambah nama wali. Klik tambah ya nama wali. Nama wali, penghasilan wali. Tambah lagi penghasilan wali. Ya, bilangan dari bilangan. Tapi bilangan dan wajib diisi. Ya. Oke, sudah kembali ke atas lagi. Kembali ke atas. Itu setelah kelas tadi apa? Klik di kelas, tanggal lahir ya. Klik tanggal lahir. Ditambah lagi, ditambah. Keadaan keluarga, keadaan orang tua. Satu, hidup. Dua, meninggal. Nah, dua ini dulu. Sekarang kita mau kalau anak kita menjawab hidup, dia melompat ke orang tua. Kalau dia menjawab meninggal, dia melompat ke wali. Ya, paham ya maksud Bapak ya? Nah, gitu. Sekarang coba di sini kamu di continue next section itu paling bawah. Itu ya di klik situ, itu berdasarkan jawaban gimana? Berdasarkan jawaban. Apa yang muncul di jawaban itu?
Jadi jawaban next-nya gimana? Coba yang tadi. Next page ya. Sudah bisa ya. Maksud Bapak, apa pilihannya, hidup atau meninggal? Dia melompat berdasarkan jawaban, bukan berdasarkan after. Coba diklik di jawaban. Di opsi jawaban. Diklik. Terus, apa caranya supaya memilih? Titik 3. Titik 3 gitu. Auto second best answer. Ya. Oke. Ini kanan ya. Itu kalau milih itu dia pergi ke seksi mana? Coba klik itu. Pergi ke seksi orang tua ya. Oke, terus meninggal pergi ke seksi wali. Baik. Beri tanda itu wajib diisi. Oke, sudah. Sekarang digunakan. Ini jangan desain. Nanti dulu. Mau desain ke teman-teman yang lain ya? Oh, betul juga ya. Boleh kalau mau desain. Tapi coba aja dulu. Coba di preview aja. Dilihat preview. Lihat preview. Ini preview mana? Preview untuk tanda mata. Iya. Nah, ini tampilannya nanti. Terus nama siswa, coba diisi nama siswa A. Hanya 2. Ini listnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ketik 6. Nah, terus kalau mau keluarnya ketiknya dikit. Berarti kan ketik 5 aja. Bapak kan mau mencoba tadi. Ini kelas berapanya terserah. Tanggal lahir. Isi. Ya, dipilih. 12 Januari 2022 nomornya ini keadaan orang tua lagi berapa bulan kan sampai sebulan. Nah, klik next. Nah, dia ke sini kan. Turun ke bawah, klik back. Coba meninggal, klik next. Nah, dia larinya ke wali gitu. Jadi dia tidak melewati lagi orang tua, segalanya tidak orang tua tidak perlu. Sedangkan kata orang tua kita kan wajib diisi, tapi dengan cara ini bisa submit langsung. Sekarang yang kalau milih orang tua tadi kan tidak ada submit kan. Nah, coba diisi submit yang milih orang tua. Nanti kamu ke ini dulu, ke form dulu, bukan di preview sini. Form section orang tua. Nah, section orang tua paling bawah. Iya, itu pilih submit. Ya. Coba lagi. Coba di nah, itu muncul submit. Oke, cukup ya. Mencoba nanti bisa diulang lagi, tutup aja dulu. Kamu stop share screen dulu, Atul Husnani, atau terima kasih Atul Husnani dan Muhammad, mantap sudah. Sekarang kita lanjutkan ya. Formnya biar aja banyak, doknya kada tapi banyak terpapat. Karena formnya yang menunjukkan kesaktian Anda sebagai guru matematika atau tidak. Kalau otak itu kan ngetik biasa. Baik, sekarang
yang ketiga, siapa yang ketiga mau berkenan share screen? Bapak suruh lagi kan, karena menghalangi itu belajar lebih bagus loh. Ingat aku salah klik tadi di sini, ketawa aku ditanya. Ingat itu tersimpan nanti. Jangan takut ketawa, takutkan budaya. Coba, itu sangat berkenan tadi kalau Marato sama Nasrullah. Siapa lagi yang mau? Silakan. Bapak ingin kita belajar mengetik matematika di Google Form. Mengetik matematika kan tidak bisa. Coba aja si Marato ngetik matematika situ pada ada equation-nya pada apa. Ya, ayo siapa lagi? Bapak ingin ada sukarelawan. Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, Nur Hayati, silakan. Izin Pak, suara ulun kedengaran lah Pak. Ya, sudah kedengaran sangat jelas. Oh, inggih. Bisa, Nur Anu Hayati, Pak, share screen. mohon maaf Pak, tadi kan ulun keluar dari Zoom karena laptop ulun tadi ada bermasalah di Zoom-nya Pak. Jadi nih login lagi lewat HP. Tapi ngalih lah. Ulun cok. Ya, ya. Inggih. Tapi ngalih kalau anu juga nukar juga lagi anu laptop. Jangan Nur Hayati kalau lewat HP jangan. Nur Sifa ada. Nur Sifa bisa share screen Nur Sifa. Bisa Pak. Ya, coba dicoba Nur Sifa. Nur Sifa. Kalau tidak bisa karena alasan jaringan, alasan macam-macam, katakan tidak bisa. Jadi ikut menyimak saja. Nah, Nur Sifa buka Google Drive-nya. Sorry, ini Google Chrome ya? Sudah ya Google Chrome ya Nur Sifa. Itu suaranya tidak ada. Jangan klik macam-macam dulu Nur Sifa. Harus merespon Bapak dulu. Nur Sifa di Google itu diketik Chrome Web Store. Chrome Web Store. Di sini kita mau menambah Chrome kita supaya bisa mengetik equation. Namanya Chrome Web Store-nya diklik dulu. Ada di sebelah kiri atas itu ada home, ada extension. Klik extension. Sebelah kiri bentar. Sebelah kanan itu sebelah kiri ada warna biru, ada home, ada extension. Klik extension. Ya, klik extension. Tetap di situ tadi yang set the store. Set the store. Ya, ulang lagi gitu ya. Di atas extension itu ada set the store sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas lagi, ya itu diketik di situ equatio, equation yang tanpa n, equatio, lain equation, equatio bawah lagi, ya itu klik. Nah, itu equatio-nya diklik. Ya, di situ tunggu dulu dia mendownload, nanti di install. Jangan dulu kamu
Oke, bisa langsung di add aja, bisa add to Chrome. Ya. Untuk ya. Nah, itu manage shortcut. Manage shortcut, ya. Ya, manage shortcut. Coba yang drop down-nya dia. Drop down-nya. Lihat drop down-nya apa? Paling kanan bawah. Atas, terus atas. Nanti naik. Iya. Ya. Itu apa isinya? Coba diklik. Ada bisa kan? Ini bisa. Sudah, ada bisa. Diklik ini aja, diklik di sebelah N itu, di atas kanan, di sebelah kiri N ada diklik. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Delay ya suara Bapak ya. Nah, itu supaya tetap dia di pin, klik pinnya, mana pin, ya klik. Nah, itu dia tetap berdiam di situ. Sudah keluar, baru kita masuk masuk form atau masuk drive dulu, silakan. Masuk form misalnya. Punya kamu ini Google Chrome apa? Browser kamu bukan Chrome ya? Tadi Bapak kira tadi Chrome. Sudah, tidak apa-apa. Terus buka form. Nah, sesungguhnya Sipa mana Sipa? Menghilang ke Sipa. Oh, kalau Sipa menghilang, yang lain aja dah. Sipa coba buka Chrome. Buka form. Google Form. Bisa Sipa membuka form. Di atasnya nih Pak, kayak pemahilan apa Pak? Yang stop video partisipasi ini. Ke atas. Coba digeser ke atas. Digeser ke paling atas sampai santuk. Udah mau Pak. Hah? Udah mau. Nah, ya, silakan. Google Form. Mana Google Form-nya nih hilang. Nah, sebelah kiri bawah di atas gambar orang. Ya. Buka yang kosong. Latihan, tulis latihan matematika. Latihan matematika. Sederhanakan. Tapi di sini sederhanakan pasti itu ada warna biru. Nah, itu kalau diklik nanti itu memunculkan equation. Ya, klik itu. Dan Google aja. Ini pertama kali memakai seperti ini muncul. Sign in with Google. Klik. Diklik.
Nah, mana tadi? Edit map, edit map. Mana kamu menaruh? Coba lagi sekali. Itu jawabannya. Itu jawaban soalnya dulu, sederhanakan. Klik anunya, equationnya. Mau kah? Kita ke bawah itu ya. Itu di bawah edit map-nya atau insert map. Paling bawah. Bawah. Bawah lagi. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Terus. Ya, klik situ. Nah, kopinya. Orang diklik insert, memasukkan. Klik edit. Diklik bisa, tidak bisa. Ada suaranya nih. Ada bisa, Pak. Ya, sebelah kiri, paling kiri. Paling kiri equationnya bisa. Paling kiri pintar. Nah, sudah di-close dulu. Nah, coba diketik. Ketik pecahan dulu. Oh, sudah. Jangan titik 3 buting di atasnya. Ya, pilih huruf P. Ya, huruf P. Nah, itu ya, macam-macam begitu. Sekarang cari pecahan. Turun ke bawah. Turun pecahan ada tidak? Ya, tidak ada. Pelan-pelan ya, cari yang ada. Nah, bisa diketik 5 akar 2 tambah akar 3. 5 akar 2 ditanda titik 3 itu sudah. Jadi itu tanda akar. Oh, tanda akar itu munculnya. Tanda akar itu yang sudah ada isinya contoh. Anu aja P aja berarti P. P yang di sebelah kiri akar itu ada P 314, kiri lagi P ya, ini tanda akar. Turun lagi, nah kelewatan ya, akar 2 tambah di bukan ini, di ini dulu, coba diketik tambah. Nah, kita kan harusnya tidak pakai akar kan tambahnya. Coba dihapus. Dihapus, panah ke kanan sekali, tambah lagi. Nah, terus akar 3. Gimana tadi akar? Tepat sudah ya. Bawah lagi. 2 akar 3. Sudah, masukkan ke sana. Sudah selesai. Kalau selesai itu coba diblokkan dulu, diblok yang tandanya itu. Ya, diblok, Ctrl C. Sudah, Ctrl C. Ya, sudah. Kalau sudah. Sekarang dimasukkan pakai insert map apa edit map atau apa, atau disilang aja. Nggak bisa kamu di close itu, di close atau di edit map atau di insert map, bukan di close.
Ada barangnya kita masuk. Iya, itu ada punya kamu, kenapa tidak dimasukkan? Gimana tadi? Oh, digambar di bawahnya. Ya, itu soal ya, silahkan. Itu bentuknya seperti yang digambar. Sudah, itu benar. Sekarang kamu isi jawabannya. Satu aja jawabannya, contohnya satu aja. Misalkan jawabannya akar 6 misalkan. Ini sembarang aja ya, akar 6. Gambar akar 6 gitu. Jangan begitu, nanti masuknya di soal lagi. Kamu mengaktifkannya dari yang opsi. Nah, itu opsi itu ada kan warna biru ya di situ. Dihapus ada apa-apa? Hah? Dihapus. Apa? Ya, kan sudah selesai, kan itu kan soal. Kamu hapus, isi jawabannya lagi. Jawabannya akar 6 gitu. Akar 6 aja. Walaupun tidak benar ya, tapi contoh. Nah, sudah cukup masukkan. Nah, ke bawah. Ya, option ini hapus. Hapus saja option itu. Nah, cukup ya. Cukup. Sekarang preview kan? Di preview bagaimana hasilnya? Nah, jadinya itu berarti punya kamu masih masuk di dalam soal, bukan di opsi. Kalau opsi itu di bawah opsi. Akar 6-nya itu loh. Akar 6 itu masih di soal masuknya. Itu dimasukkan di opsi. Ya, yang aslinya itu preview itu, karena orang lain melihat di preview, tidak melihat di sini. Nah, itu kan. Coba stop screen dulu, Bang. Stop screen. Ya, nanti itu diulang-ulang ya. Yang kita belum beres lagi equation-nya. Nanti diulang-ulang. Bapak ingin kita belajar Google dulu, Google apa? Google Doc. Tapi Bapak stop dulu. Recording stopped. Nah, belajar Google Doc dulu. Pak Hair bisa membantu belajar Google Doc dulu, Pak Hair ya. Nggih, siap Pak. Silakan Pak Hair share screen. Setelah share screen baru Bapak masukkan lagi recording. Nggih. Bentar Pak, belum siapkan Google Doc-nya dulu. Recording in progress. Selanjutnya kita belajar Google Doc dulu. Untuk Google Doc mungkin Pak Hair bisa memberikan. Ya, silakan Pak Hair. Ya, baik. Untuk di materi kedua, kita akan mempelajari Google Doc. Sama seperti Google Form, kalian bisa mengaksesnya lewat Drive maupun lewat isi yang 9 ini. Nah, ini Bapak contohkan yang isi yang 9 ini. Nah, ini nanti ada beberapa pilihan aplikasi, pilih dokumen. Ini mohon maaf Pak, terlihat nggak Pak share screen dulu? Ya, kelihatan. Nah, diklik di dokumen. Pilihannya masih sama seperti yang di Google Form. Ada beberapa dokumen baru yang tersedia di sini. Ada beberapa template.
Nah, tapi kita pilih yang kosong aja. Di dalam materi yang disajikan, kalau kalian mendownload di melalui link yang disajikan di kontrak perkuliahan, itu ada beberapa materi bagaimana cara kita melakukan editing pada Google Doc. Nah, akan tetapi kelebihan dari Google Doc sebenarnya yang membuat dia mempunyai kelebihan dibanding Microsoft Word atau pengeditan dokumen yang lain itu ada di bagian pemberian komentar, permintaan edit, sama dibagikannya. Jadi kita bisa membagikan dokumen ini sama seperti form juga. Kita bisa membagikan dokumen ini lewat web atau lewat link atau juga lewat email seperti itu. Nah, di dalam materi yang dibagikan itu ada beberapa yang bisa kita pelajari untuk editing dari bagaimana cara kita mengetik pada Google Doc. Nah, yang pertama ada kita bisa menerapkan beberapa style atau gaya editing. Biasanya ini digunakan dalam penulisan karya tulis atau dalam penulisan skripsi. Jadi bisa misalkan judulnya itu mau seperti apa. Nah, ini misalnya di sini judulnya pembelajaran Nah, ini ada beberapa style yang bisa kita terapkan. Misalnya di sini ada ini untuk teks formal, kemudian ada judul. Nah, ini terapkan judul. Nah, tapi judul ini sendiri bisa kita gayanya bisa kita ubah. Nah, misalnya lewat opsi, kemudian ini nah, di format. Nah, jadi di format ini bisa kita edit bagaimana apa saja gaya-gaya paragraf yang bisa kita buat. Jadi misalnya ada judul, ada subjudul, itu bisa kita edit. Misalnya di judul ini, nah ini semua. Jadi satu ini gayanya ini sudah yang ada di default oleh di Google Doc seperti itu. Nah, selain kita bisa mengedit gaya-gaya ini atau style pengeditan atau pengetikan, ya seperti yang sudah kalian sering lakukan juga kalau untuk mengetik di Microsoft Word itu ada beberapa gaya-gaya, misalnya ingin menebali ada ditebalkan, di bold, kemudian ada italic, ada underline, nah seperti itu. Kemudian tulisan warnanya bisa diubah, teksnya bisa diubah seperti ini, atau diberi highlight pada beberapa kata atau satu kalimat, diberi sorotan seperti itu. Nah, itu dari segi pengeditannya. Kata tengah, jarak antar barisnya juga bisa kita edit. Menu-menu pengeditan ini kurang lebih sama seperti apa yang ada di Microsoft Word seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan ada spasinya bisa kita edit ke 1,5 atau beberapa pengeditan lainnya. Nah, ada beberapa menu pada Google Doc. Ada menu file, kemudian menu edit, menu tampilan, sisipkan, format, alat, add-on, bantuan. Nah, untuk di format file, di sini kalian bisa mengubah. Pertama, bisa membagikan filenya. Dan pertama ada bagikan file. Ini sama seperti kalian bagikan file melalui Google Drive.
Nah, itu sama. Jadi kalau kita klik, nanti ini kita berikan nama dulu. Nah, ini kalau memberikan nama, nah ini kalau kalian bagikan, sama seperti di Google Drive, kalian bisa membagikan lewat apa yang ada di grup kalian, seperti ini, atau dengan mendapatkan link. Nah, jadi sama seperti yang kita pelajari kemarin pada materi Google Drive. Jadi sistemnya sama seperti itu, saling link, kemudian bisa diberikan aksesnya seperti apa, kamu saja menulis komentar atau editor. Kemudian di pilihan yang kedua ada pilihan baru. Nah, ini kita pada Google Doc ini juga kita bisa membuat formulir, spreadsheet, presentasi, gambar, dokumen baru. Nah, yang ingin kalian buat, tapi kita fokus di dokumen saja. Kemudian untuk buka, nah ini kalau di dokumen baru kita juga bisa membuka dokumen yang ada pada drive kita. Nah, ini dia akan menampilkan berbagai macam file dengan format doc pada drive kita. Nah, kemudian buat salinan, ya ini artinya kita membuat salinan yang ada yang sedang kita edit ini, kita buat salinannya dalam drive kita. Nah, ini Bapak tidak buat salinan. Berikutnya ada email. Nah, ini kita bisa mengirimkan file yang sudah kita buat di dalam Google Doc ini ke dalam email. Jadi kita klik email file ini, nah maka dia akan mengirimkan file yang sudah kita buat ini ke dalam alamat email yang kita tuju. Nah, jadi kemudahan dari Google Doc ini dibanding penggunaan Microsoft Word atau pengolah dokumen yang lain adalah dia sudah terintegrasi dengan Gmail atau dengan Google Mail dan Google Drive. Jadi memudahkan kita untuk proses pengiriman file-file dokumen ini. Jadi misalnya ke siapa. Nah, ini bisa kalian pilih nama yang ada di kontak email kalian seperti itu. Kemudian pesannya apa? Kemudian bisa kalian lihat juga format filenya apa. Nah, di pilihan PDF ini bisa kalian lihat format filenya, mau dia dalam bentuk PDF atau RTF atau open document ya, yang dalam bentuk Google Doc ini atau dalam Microsoft Word atau teks biasa bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ada pilihan centang jangan lampirkan. Kalau jangan lampirkan berarti dia tidak akan dimasukkan file ini di dalam lampiran, tapi akan dijadikan konten di dalam email. Jadi tidak sebagai attachment. Seperti itu. Nah, batal dulu. Berikutnya ada download. Nah, download ini kita mendownload file yang telah kita buat. Ada beberapa pilihan format dokumen, bisa dalam bentuk Microsoft Word atau .x, bisa format open dokumen, ini yang dokumen milik dari Google, bisa dalam bentuk teks format atau RTF, ada PDF, teks biasa, bisa juga dalam bentuk halaman web, bisa juga dalam bentuk publikasi e-book. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit file ini secara offline, kita bisa mengklik sediakan saat offline. Nah, jadi tapi ketika kita mengklik sediakan saat offline ini, nanti kita diminta untuk mendownload aplikasi extension Google Doc pada web browser kita. Jadi nanti akan muncul extensionnya. Ini kebetulan Bapak sudah mendownload. Nah, jadi Bapak tidak bisa mencontohkan bagaimana proses downloading extension itu. Oke. Nah, nanti kalau dia tersedia saat offline, nanti akan muncul centang bahwa file ini tersedia saat offline. Sehingga ketika kita offline, nah nanti dia menyimpannya tidak di drive. Nah, ini kebetulan karena Bapak masih online, ini ada tulisan di sini, ada icon di sini. Nah, ini adalah status dokumen. Nah, jadi kalau kita klik, nanti ini dia akan memberitahukan status dokumen ini disimpan kemana. Nah, kalau ada bentuk plot atau awan ini, nanti dia artinya disimpankan ke drive. Nah, tapi jika nanti kita online, karena tadi sudah diklik tersedia saat online, maka statusnya akan berubah. Dia akan disimpan ke dalam drive yang ada di komputer kita. Nah, jadi dia akan tersimpan ke dalam drive yang ada di komputer, file-file yang sudah kita edit. Berikutnya history versi.
Nah, ini mungkin bermanfaat bagi kita yang menulis karya tulis yang misalnya kita punya 1 atau 2 ide atau beberapa ide yang menurut kita antara satu dan ide lain ini itu bisa saling bertabrakan. Jadi misalkan kita tulis dulu ide pertama, misalnya pembelajaran dilaksanakan setiap hari Kamis misalnya. Nah, kemudian kita klik di sini beri nama versi saat ini. Nah, jadi kita bisa memberikan versi saat ini, misalnya kita beri versi ini namanya 1. Kita simpan. Nah, diberi nama di story versi. Nah, ketika kita mengedit file ini, misalnya kita ubah pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin misalnya, diubah seperti itu. Nah, maka ini bisa kita simpan ke dalam versi yang lain. Nah, misalnya bernama versi saat ini kita simpan di versi 2 misalnya, kita simpan. Nah, setelah itu kalau kalian melihat di history versi, kita bisa lihat history versi. Jadi segala pengeditan yang sudah kita laksanakan terhadap file ini bisa kita lihat di history versi. Nah, jadi di sini akan muncul. Nah, dia akan muncul tanggal atau jenis, ada tanggal, waktu, dan jenis versi yang sudah kita buat. Nah, misalnya di sini di versi pertama tadi perkuliahan dilaksanakan setiap hari Kamis, kemudian di versi kedua, nah Kamisnya itu diubah menjadi Senin. Nah, nanti di dokumen itu dia akan memberitahu apa saja perubahan yang terjadi pada setiap versi yang kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengembalikan versi ini, bahwa oh ternyata yang benar hari Kamis bukan hari Senin, maka di bagian atas sebelah kiri ini ada tulisan pulihkan versi, kita bisa mengklik pulihkan versi ini. Nah, kemudian ada pilihannya, kita pilih pulihkan misalnya ya. Nah, maka nanti di dokumen kita yang asalnya hari Senin tadi dia akan berubah ke versi pertama. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku pada satu editan. Ini kan kebetulan yang Bapak edit cuma hari Kamis, tapi nanti ini berlaku pada satu dokumen. Jadi misalkan di dokumen kalian itu ada beberapa pengeditan. Nah, ada beberapa pengeditan. Ketika kalian ingin memulihkan ke versi 1, maka semua editan kalian akan kembali ke versi yang awal, versi 1. Seperti itu. Jadi dia tidak hanya satu pengeditan saja. Baik, nah itu kira-kira history versi. Nah, ini penting bagi kalian. Kenapa? Karena untuk di history versi ini biasanya kalau dalam penulisan karya tulis maupun dalam penulisan skripsi itu biasanya ada beberapa kemungkinan ketika kalian melakukan konsultasi, ternyata versi yang pertama kalian buat seperti ini. Ternyata dari setelah dikonsultasikan ada perubahan. Kemudian konsultasi lagi yang berikutnya ternyata malah diminta balik ke versi yang awal, versi pertama. Nah, itu memudahkan kalian untuk mengembalikan editingnya ke versi awal tanpa harus kalian melakukan editing lagi di file dokumen kalian. Karena tinggal memulihkan versi tadi. Jadi bisa langsung kembali ke versi awal seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada di sini beberapa menu lain, ada ganti nama. Ya, ganti nama ini adalah mengganti nama file kalian. Nah, berbeda dengan di Google Form tadi yang bisa diganti di sini ya, dia akan terganti judul filenya atau nama filenya. Kalau untuk di Google Drive ya kita mengganti namanya itu di sini di bagian paling kiri atas di sebelah lambang dokumen. Nah, ini bisa kita ganti Bapak coba ya latihan. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian ya tadi ini bisa dipindahkan. Nah, ini menu berikutnya ada pindahkan ya. Ini kita memindahkan filenya mau di folder mana yang ada dalam drive kita. Nah, seperti itu. Ini tidak Bapak pindahkan. Kalau kalian ingin menambahkan folder baru bisa di sini. Ini Bapak coba bikin folder baru PMBK1. Maka kita bisa memindahkan ini ke sini, pindahkan. Nah, maka nanti
latihan telah dipindahkan dari drive saya ke PMBK 1. Nah, nanti file yang dokumen kalian akan dipindahkannya ke dalam folder yang baru. Berikutnya ada tambahkan pintasan ke drive. Nah, tambahkan pintasan ke drive ini, nah ini kita bisa menambahkan pintasan dari ini fitur yang baru ya. Jadi di fitur baru itu nanti ada beberapa file itu nanti tidak lagi ditampilkan bentuk filenya, tapi ditampilkan dalam bentuk pintasan atau shortcut. Nah, sama seperti shortcut yang ada di desktop kalian. Nah, ini kalau kalian bisa tambahkan pintasan, nah kalian bisa menambahkan pintasan di drive saya, tambahkan pintasan. Nanti akan muncul shortcut yang akan muncul di drive kalian. Jadi kalian mengaksesnya tidak perlu lagi ke folder PMBK 1 tadi, nanti akan muncul di folder drive kalian. Nah, berikutnya pindahkan ke sampah. Ya, ini memindahkan file ini ke dalam folder sampah. Ini tidak Bapak lakukan karena kalau ini dipindahkan ke sampah ya sia-sia kita mengedit di sini ya, tidak bisa lanjut kita. Baik. Nah, berikutnya publikasikan di web. Nah, publikasikan di web ini sama seperti yang tadi kalian membagikan. Nah, kalian bisa memilih tautan atau sematkan. Kemudian nah di bagian konten yang dipublikasikan dan setelan, kalian bisa memilih istilahnya setelan dari publikasinya. Jadi kalau kalian mempublikasikan ini, misalnya di web atau di Facebook, nah kemudian kalau kalian mengedit lagi file ini lewat Google Drive, kalau kalian mencentang ini, maka file yang kalian upload di Facebook atau di web, dia akan berubah mengikuti hasil editing kalian. Nah, jadi kalau kalian centang ini, maka dia akan berubah secara otomatis mengikuti hasil editing kalian. Nah, ini kalau misalkan dipublikasikan, ini misalnya di OK. Nah, ini akan muncul link. Nah, ini bisa kalian tekan Ctrl+C untuk mengcopy link ini. Nah, misalnya ini kita coba ya, link ini Bapak bagikan di dalam grup. Oke, di dalam grup. Ketika kalian buka, nah ini akan memunculkan dokumen. Nah, tapi dalam bentuk view seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ini Bapak close dulu ya. Nah, kemudian bentar. Nah, ini kan tadi terbitkannya secara otomatis saat perubahan dilakukan. Nah, misalkan ini kita ubah, misalnya pembelajaran dimulai pada pukul 7.10. Ini kan sudah simpan. Nah, ketika kalian buka lagi di dalam grup ini, ketika kalian buka linknya, nah, belum ada ya. Nah, ini linknya. Kalau kalian linknya ini, kalian link lagi publikasikan di harusnya langsung ini kok tidak langsung. Oke. Nah, ini kalau kalian buka lagi dia akan Oke. Nah, ini ada sedikit permasalahan. Jadi di dalam Google Doc itu dia akan diperbaharui secara otomatis setiap 5 menit. Nah, karena tadi yang kita
yang kita edit ini belum sampai 5 menit, maka nanti linknya tadi itu belum berubah. Jadi filenya itu belum berubah. Nunggu sampai 5 menit, baru nanti dia akan berubah menjadi pembelajaran dimulai pukul 7:10. Ada tambahan teks itu. Nah, ini kebetulan 8.35 tadi ya. Mungkin nanti 8.40 bisa kita cek lagi. Bisa kalian buka lagi di dalam WA kalian apakah dia sudah berubah atau belum. Baik, itu. Kemudian ada detail dokumen bahasa. Nah, bahasa ini adalah untuk mengatur bahasa apa yang digunakan di dalam proses editing dan juga di dalam menu-menu yang muncul di Google Doc kalian. Nah, ini bahasanya, ini Bapak tidak ubah, bisa kalian ubah sendiri. Nanti kalau kalian ketemu bahasa Inggris, mau diubah ke bahasa Indonesia, bisa diubah ke bahasa. Kemudian ada penataan halaman. Nah, penataan halaman ini sama seperti page layout yang ada di Google, di Microsoft Word. Jadi di sini kalian bisa mengubah marginnya, atas bawah kiri kanan, kemudian bisa mengubah orientasinya, bisa landscape, bisa portrait, ukuran kertasnya. Nah, ini ada konten yang dipilih, ada seluruh dokumen ya. Nah, ini kalau kalian hanya pada konten yang dipilih, yaitu pada page ini saja, nanti ukuran kertasnya tidak berubah, tapi kalau pada seluruh dokumen, nanti dia bisa berubah. Ada landscape, ada portrait, kemudian warna halamannya juga bisa diubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya warna halamannya bosan warna putih, mau diganti biru misalnya. Ini kalau diklik OK, nah maka nanti warna halaman kalian itu akan berubah menjadi biru seperti itu. Baik, nah itu di penataan halaman. Penataan halaman ini juga ada bisa memunculkan atau menghilangkan nomor halaman. Nah, jadi di nomor halaman, kebetulan ini kita belum ada, nah Bapak munculkan dulu. Untuk menambah nomor halaman, kalian bisa memilih, ada pilihan di sini, sisipkan, ada di header dan footer, kemudian ada nomor halaman. Nah, ini adalah identitas dari dokumen kalian. Jadi ada header dan footer, ada nomor halaman, ada batas halaman, kemudian ada watermark. Nah, jadi ini adalah menu-menu untuk identitas dari halaman yang ada pada dokumen kalian. Kalau nomor halaman ya, misalkan kita pilih, ini ada pilihannya di atas sebelah kanan, ini ada pilihannya di bawah sebelah kanan. Nah, kalau pilihan yang di ini, yang di nomor 2 ini adalah pada halaman pertama itu tidak ada nomor, dan nomor dimulai dari halaman yang kedua, seperti itu. Nah, untuk pilihan yang terakhir ini, di halaman pertama tidak ada nomor, nomornya akan muncul di halaman kedua, dan dia diletakkan di bawah sebelah kanan. Nah, ini pilihan yang default. Nah, tapi ini ada opsi lainnya. Nah, ini kita bisa menyeting apakah dimulai dari nomor 1 atau dimulai dari nomor berapa penomorannya. Nah, itu bisa kalian setting sendiri. Misalnya nih Bapak pengen dari nomor 5 misalnya ya. Nah, dia ada pilihan, ada header, ada footer. Nah, header itu artinya dia akan diletakkan di atas penomoran halamannya. Kalau footer dia akan diletakkan di bawah. Misalnya kita ambil footer, kita tekan. Nah, maka di halaman ini, nah di bagian bawahnya akan muncul nomor halaman. Nah, ini ada opsinya, ada format footernya, ada nomor halaman, ada hapus footer. Nah, kalau di format footer ini, nanti kalian bisa mengatur marginnya, itu kira-kira dia dari bawah sampai footer ini ada berapa sentimeter. Nah, itu bisa diatur. Kemudian kalian juga bisa memilih halaman ganjil dan genap berbeda. Nah, karena ada pada beberapa buku itu kan dia bisa ditukar. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, atau yang satu di atas atau di bawah. Nah, ini tata letaknya bisa kalian klik di halaman ganjil dan genap berbeda. Nah, tapi ini Bapak tidak terapkan. Nah, seperti itu mengedit nomor halaman atau identitas halaman. Nah, berikutnya pada file ini juga ada menu terakhir yaitu cetak. Ya, ini adalah memprint. Nanti dia akan menghubungkan file kalian ini dengan printer. Nah, di menu kedua ada edit. Ya, ini sama ada, ini kebetulan bahasa Indonesia ya, ini Bapak coba ubah bahasa.
English. Oh, ini kebetulan bahasanya yang berubah bahasa teks di sininya. Ini Bapak kembalikan ke Indonesia. Nah, ini ada urungkan atau undo, kemudian ada ulangi atau redo. Nah, ini kalau kalian kenalnya di Microsoft Word kan biasanya ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada tempel, ada potong, ada salin, potong ini cut, ada copy, ada paste. Nah, ada paste tanpa format, artinya kita mempaste teksnya saja dengan formatnya format default. Ada pilih semua dan ada cari dan ganti. Nah, ini yang biasanya dipakai itu adalah cari dan ganti ya. Nah, jadi misalkan kita untuk mencari dan ganti, pertama kita blok dulu misalnya pada teks yang ingin diubah. Ini kebetulan Bapak ubah. Nah, di blok dulu pada teksnya, kemudian diedit, cari dan ganti. Nah, ini cari teks yang diinginkan. Tadi kalau belum di copy ya. Nah, ini kita copy, misalnya kita blok, kemudian kita salin, lalu di cari dan ganti. Nah, ini kita paste. Nah, di Ctrl V. Nah, kemudian ini akan mencari semua teks yang telah kita blok. Jadi, kalau ingin diganti, misalnya diganti dengan pembelajaran tapi pengen huruf kecil. Nah, ini dipilih cocokkan huruf besar atau kecil, kemudian diklik ganti semua misalnya. Nah, makanya nanti semuanya akan berubah menjadi huruf kecil. Seperti itu. Nah, kecuali yang ini, kenapa? Karena dia di sini stylenya tadi kita bukan style style tulisan normal, tapi style tulisan judul. Jadi kalau dia sudah dipilih satu style tulisannya, maka dia akan mengikuti style tersebut, tidak ikut berubah, tidak ikut menyesuaikan di cari dan ganti, seperti itu. Nah, untuk edit, ini Bapak kira kalian sudah ngerti. Kemudian tampilan ini adalah tampilan-tampilan yang akan muncul di dalam dokumen kalian. Nah, kita akan belajar bagaimana memberikan komentar dan permintaan edit atau mengedit dari file yang dokumen yang ada. Nah, jadi misalkan kalian ingin memberikan komentar, misalnya di sini kalian ada sesuatu yang diedit. Nah, kalian blok tulisannya, kemudian nanti di sebelah kanan dari halaman kalian itu akan muncul ada dua pilihan. Bisa tambahkan komentar, bisa sarankan edit. Nah, kalau tambahkan komentar, ini kalian memberikan komentar, kira-kira dia perlu apa yang perlu dilakukan terhadap teks tersebut, terhadap yang kalian blok, misalnya, tapi kalian tidak mengubah teksnya. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan komentar, misalnya di sini diberi komentar, tambahkan akhir waktu perkuliahan misalnya. Nah, misalnya di situ di komentar, nah, kalian komentari. Nah, ini atau kalian tambahkan misalnya di sini beri komentar ubah waktu menjadi 9.00. Nah, komentar. Nah, maka nanti orang yang kalian berikan file ini, yang dapat link file ini, dia bisa melihat, oh bahwa ada tambahan dari kita bahwa kita ingin mengubah waktunya menjadi 9.00. Nah, tapi kita juga bisa mengubah teks ini dengan memberikan saran edit. Nah, misalnya di sini kita beri sarankan edit. Nah, ini nanti kita akan muncul mode Anda sedang menyarankan. Nah, jadi kalau kita menyarankan, nah, maka nanti akan muncul tulisan seperti ini. Akan muncul lambang seperti ini, artinya ini adalah dalam mode kita menyarankan. Misalnya kita ubah 9.00. Nah, kalau kita spasi, ini maka nanti 9.00-nya, atau kita enter, nanti 9.00-nya ini akan dalam bentuk warna hijau. Nah, ini artinya adalah 9.00 ini artinya yang warna hijau ini artinya adalah teks yang
kita sarankan edit untuk untuk orang yang kita inginkan menerima editan kita. Baik. Nah, kemudian seperti itu 900 misalnya lah. Oke. Misalnya ingin diubah. Nah, nanti kalau kalian membuka file ini, kemudian kalian menerima hasil saran ini, misalkan di sini terima saran. Nah, nanti terima saran nanti, nah teks yang disarankan itu akan muncul dan langsung masuk di dalam teks kalian seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan diberikan ada orang lain yang memberikan saran terhadap teks ini, kemudian kalian mengklik tanda centang tadi, nah maka si saran itu langsung akan bergabung dan muncul di dalam teks kalian. Seperti itu. Nah, misalnya, nah ini masih dalam mode saran ya. Nah, ini bisa juga diklik. Nah, seperti itu. Itu pemberian komentar dan saran pada Google Doc ini. Jadi, kelebihannya Google Doc ini diutamakan perbedaan dengan Microsoft Word. Yang jadi kelebihannya adalah tadi terintegrasi dengan Gmail, kemudian dia juga dapat dibagikan secara langsung dalam Drive maupun dalam link. Kemudian kita bisa memberikan komentar serta bisa memberikan editan saran ya. Jadi saran untuk apa yang perlu diedit dari teks ini. Nah, berikutnya ini karena kita orang matematika, nah kita perlu, nah ini masih dalam mode saran ya. Nah ini kita bisa kembali ke mode pengeditan dengan cara klik kanan, kemudian kembali ke pengeditan. Nah ketika kita kembali ke pengeditan, nah maka tulisan ini berhenti hijau. Nah dia akan menjadi hitam kembali karena ini sudah menjadi bagian dari teks kita, bukan di saran pengeditan lagi. Nah karena kita orang matematika, tadi kita perlu menyisipkan, kita perlu belajar bagaimana caranya menyisipkan persamaan atau equation. Nah, pilihannya ada disisipkan di sini. Disisipkan di sini juga ada beberapa yang bisa kita sisipkan, bisa gambar, bisa tabel, bisa gambar baru, bisa upload dari komputer atau telusuri dari internet, bisa diagram, kemudian bisa tanggal, nah bisa footnote, bisa persamaan. Nah, kalau kita klik persamaan, nah, maka di sini akan muncul seperti equation editor yang ada pada Microsoft Word. Ada menu-menunya. Ini adalah menu kita menambahkan huruf Yunani atau karakter-karakter untuk simbol. Kemudian ada di sini ada simbol lain seperti operasi, ada perkalian, pembagian, seperti itu. Nah, di sini ada simbol lebih dari, kurang dari, ada simbol subset. Kemudian di sini, nah ini adalah untuk penggunaan karakter matematikanya. Bisa ada pecahan, ada dalam bentuk akar, ada pangkat. Nah, ada pangkat yang di bawah. Kemudian ada integral, ada limit, ada sigma, seperti itu. Nah, ini ada panah. Ini kita tambahkan panah. Nah, jadi Bapak kira kalian bisa mempelajari ini sendiri di rumah, karena prinsip penggunaannya hampir sama dengan Microsoft Word di Question Editor. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan link juga. Jadi kita bisa menyisipkan link kalau misalnya kita perlu menyisipkan atau meletakkan link di dalam file dokumen kita. Nah, ini bisa kalian tempelkan link atau kontrol P atau paste link di sini, kemudian diterapkan. Ini Bapak tidak ada linknya kebetulan. Nah, seperti itu. Ini format, nah sama seperti yang tadi. Kemudian, kalau kalian ingin mempelajari sesuatu, nah yang penting dalam ada teks yang ingin kalian pelajari, misalnya ada istilah tertentu, misalnya ada pembelajaran. Nah ini kalian bisa mempelajari dengan cara menelusuri lewat Google. Jadi di sini ada
pilihan klik kanan pelajari pembelajaran. Nah, ketika kalian klik mempelajari, nah maka nanti akan muncul hasil webnya tentang apa yang ingin tentang teks yang kalian blok. Nah, di sini kan tadi ada kata pembelajaran, maka di web ada tentang pembelajaran. Jadi kalau kalian ketemu ada teks, kemudian ada istilah yang kalian belum mengerti, itu bisa kalian coba pahami melalui Google atau melalui web. Nah, nanti dengan cara klik di blok dulu teksnya yang ingin dipahami, kemudian klik kanan dan pilih pelajaran. Nah, itu kelebihan dari penggunaan Google Docs dibanding alat editing atau pengolah dokumen yang lain. Begitu Pak, sampai di sini Pak untuk pembahasan materi Google Docs-nya Pak. Ada yang ingin tambahkan Pak? Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita pelajari. Cuman waktu kita terbatas. Nanti di kesempatan berikutnya pada saat kita memakai itu bisa kita tambahkan lagi. Pak Hair minta tolong diklik alat. Oke Pak. Alatnya di tempat Pak Hair tidak ada yang voice ya, tidak ada voice ya. Belum ada Pak. Iya. Oh, sabar Pak Hair ya. Kalau coba share screen yang lain siapa ya? Saya stop dulu Pak lah. Share screen. Bapak share screen ya, gantian ya Pak Hair ya. Jangan Pak, jangan Pak. Nah, ini punya Bapak ada. Ini tadi formatnya itu ya. Format buku dan seterusnya sama fungsinya dengan MS Word. Itu bisa kita membuat daftar isi otomatis nanti. Setelah format di judul, subjudul, heading 1, 2, 3 di format benar-benar, kita bisa menginsert daftar isi tabel konten di paling bawah. Ya, nah ini karena baru 2 yang Bapak format ini baru heading 1, heading 2 saja. Tapi nanti kalau ada beberapa headingnya dan jadi file beberapa halaman, daftar isinya akan bagus. Baik itu yang kita bisa buat nanti daftar isi otomatis. Pada saat kita berubah, kita hanya mengupdate daftar isi kita. Tidak agak nyaman, kita tidak menulis ini pindah ke halaman berapa ya, diketik manual, tidak. Jadi kita buat itu. Satu lagi bagi yang punya akun, tadi kata Bapak ini ada voice typing. Mungkin nanti kalau Pak Hair punya akun LM mungkin ada voice typingnya ya. Voice typing. Voice typingnya menggunakan bahasa Indonesia aja. Nah, bahasa ini yang berkaitan dengan ini. Coba kita taruh di bawah. Sebenarnya sebenarnya banyak menu lagi yang perlu kita pelajari pada Google Doc. Misalnya ini voice typing. Ini bagi para rebahan untuk mengerjakan tugas enak ini. Kaum rebahan ini mengerjakan tugas enak seperti ini kalau ada tugas ini. Cuman ini bisanya hanya teks seperti ini. Kalau rumus matematika Bapak tidak tahu. Kira-kira cukup ya itu ya. Nah, kalau cukup kita stop di sini. Sudah. Nanti itu sudah mengetik ya. Nyaman. Ya, oke ya. Tersenyumlah bagi yang kaum rebahan yang suka, yang malas mengetik. Baik, karena waktu kita sudah lewat, terima kasih atas perhatian. Biar penasaran, belajar lagi sendiri masing-masing di rumah. Untuk pertemuan mengganti hari Kamis berikutnya, nanti kita bahas di ini aja. Di kapan Anda punya waktu luang, kita bahas nanti. Kita harus mengganti. Daripada kita
nanti menggantinya pada saat mau ujian, kita kuliah banyak tambahan, ya lebih baik kita pikirkan mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatian. Pak Hair, walaupun masih ada yang mau disampaikan, kita cukupkan dulu ya Pak Hair ya. Nggih, Pak. Kebetulan waktunya, Pak. Nggih. Ya, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih banyak, Bapak. Bapak. Banyak Pak.